Taman Hutan Nusantara Rimba Raya. Berawal dari kebutuhan 75 orang veteran pejuang ex-batalion Hizbullah untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan pasca perang merebut kemerdekaan. Kawasan Lokapurna terletak pada suatu dataran tinggi Gunung Salak, wilayah administratif Desa Gunung Sari, Gunung Picung, dan Gunung Bunder II, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Menempati areal seluas 350 hektar, dihuni oleh 1.400 jiwa yang tergabung dalam 370 kepala keluarga, dengan diapit oleh dua sungai besar Cikuluwung dan Cigamea, menjadikan kawasan ini kaya akan berjuta pesona, udara dan air yang bersih dan segar, beserta banyaknya objek wisata alam yang tersebar merata di kawasan ini. Tak keliru rasanya jika Pemkab Bogor pernah mencanangkan daerah ini sebagai kawasan wisata andalan, di antaranya Curug Cigamea, Curug Gondang, Curug Pangeran, pemandian air panas alami, Curug Seribu, Curug Muara Herang, Curug Cimurang, panorama alam. Melihat berjuta pesona yang ada, seakan kita tengah menyaksikan kepingan surga yang dianugerahkan Sang Pencipta di bumi pertiwi ini. Namun, saat kita memandang ke sisi yang lain, semua akan terlihat begitu kontras. Suatu kawasan wisata yang menawan tetap saja tak mampu mensejahterakan seluruh masyarakat yang mendiaminya. Dari ibu mah yang cara kapungkur dewe sepertos pertama ngalih ka dieu gitu. Ramena. Wah, itu lebih baik, Pak. Ya, kami sebagai masyarakat sih istilahnya menunggu ya penataan wisata yang lebih baik, terus ada penghasilan, setidaknya bagi warga di sini ada peningkatan penghasilan istilahnya. Menurut saya itu bagus sekali. Kenapa bagus? Karena mungkin itu harapan kami sebagai masyarakat. Saya berharap kegiatan yang akan dilakukan oleh Rimba Raya ini juga berbasis bawah masyarakat dan menguntungkan untuk tentunya perekonomian dan kelanjutan hidup masyarakat di Lokapurna. Jadi memang dari awal, karena di sini memang seperti statusnya hak guna negara. Jadi masyarakat di sini memang pengen
rapi lah gitu. Jadi supaya kita jangan sampai ada efek samping yang lain gitu, jangan ganggu apapun. Di sini pengen nyaman, aman kan gitu. Masyarakat di sini semua pengen ada orang sini, jangan sampai kita kelaparan, orang kerja jangan sampai kemana-mana lah. Di sini juga kan banyak. Memang kalau udah dikelola mungkin banyak di sini. Ratu Aki mah setuju ai kitu mas. Kahayang Aki mah ieu teh hayang maju kitu. Hayang maju, lain keur maju hartina keur pikeun pribadi, keur pikeun kepentingan bararea, kepentingan umum. Semana anu jadi dasar? Nya aya perubahan apa anu dagangna, anu hartina itu jeung hartina ieuna nya. Kalau memang bisa dikembangkan menjadi taman wisata rimba raya, itu udah kelihatan rimba yang raya. Rimba adalah hutannya yang selalu terjaga, raya adalah kebersihannya, masyarakatnya yang akan terjaga. Saya sangat setuju kalau memang ini harus berbasis kepada masyarakat, berbasis kepada alam, karena Gunung Salak memang harus dekat dengan alam. Saya berharap kearifan lokal harus diangkat, bukan saya, kalau tidak ada saya, bukan, kita sama-sama berjuang untuk Gunung Salak. Dan juga saya tidak berharap ini menjadi hak milik ini atau tidak jadi hak milik. Yang perlu kita di sini adalah sejahtera dan bisa menjaga hutan. Antara hak milik dan tidak hak milik, yang penting masyarakat tentrem, masyarakat ayem, ekonomi, dan juga menjaga urbanisasi, perpindahan antara masyarakat dari desa ke kota, menjadi kota itu semakin kumuh. Harapannya supaya berkembang masalah Rokapuan ini lebih maju lah gitu. Dan income masyarakat lebih subur, makmur gitu, lebih sejahtera untuk selanjutnya masa depannya gitu. Ya ingin sejahtera di masyarakat yang ada di sekitar ini, yang ada di lingkungan ini, pengen sejahtera. Pak Haji setuju aja, tidak akan jadi keberatan sebetulnya. Tapi Pak Haji memohon kepada pemerintah yang akan mengelola, jangan ada masyarakat yang dirugikan. Masyarakat ini harus diuntungkan, ditempatkan dengan yang baik, gitu maksudnya. Jadi seolah-olah pesan dari masyarakat, Pak Haji mewakili masyarakat, harus diuntungkan lah. Bagaimana caranya, sesuaikan masyarakat yang ada gitu. Apalagi sekarang mau dijalankan sesuai dengan budaya-budaya Sunda, dihidupkan kembali, itu lebih bagus sebetulnya kalau menurut Pak Haji. Nah, insya Allah Pak Haji bisa membantu kalau emang dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat. Depan mereni kabeh negara menang masyarakat. Paling menang Soekarno bungkul. Ya keur bener ngomong. Pandang masyarakat negara oge lain menang abri, cuma bijil abri ya. Mana aya raska rakyat bang barung jeung golok jeung tumak di mana? Lan izin Allah eta, lan izin jelema. Kudu meunang negara kamu untuk kamu. Tahun sekian bulan sekian. Hayang gaduh warung cenah dipali ditu, hayang kagaduhan ku nyalira gitu, Pak. Yang gaduh lah situ. Hayang aya tempatna lah di jalan teh. Ieu bumi atuh laki wae atuh. Yang biasa sayang aya tingkatan gitu lah. Kita belum punya rumah. Punya orang. Ya nyampur wasarang putra ya Pak, tuh kumaha carana kitu. Kebangun enggak ada biaya. Hayang misah lah. Ya, yang misah atau tempat sakieu-kieuna ya tuh, Mas. Mungkin pengembangan di wisata di sini itu kurang begitu, pemasarannya mungkin kurang begitu bagus ya, sehingga objek wisata di sini kelihatannya agak melemah gitu dibanding dulu ya. Dan sarana wisata di sini kurang begitu bagus gitu ya, beda dengan pengembangan yang lain. Dari tata kelola mungkin yang menurut saya belum jelas, karena legalitas hukum dari Taman Nasional sendiri juga belum memberikan ruang kepada masyarakat, karena itu menjadi bentuk permasalahan yang sebenarnya harus diselesaikan. Dengan kondisi terbengkalai seperti sekarang ini tanpa pengelolaan yang jelas, alhasil potensi yang ada tidak termanfaatkan secara maksimal menurut saya.
memang sekarang lagi pengunjung lagi surut, sepi lah gitu katakan. Jadi masyarakat di sini bagaimana secara pengen rame, ya istilah kata harus ada pengelolaan yang rapi kan. Pengen ada orang sini jangan sampai kita kelaparan, orang kerja jangan sampai kemana-mana lah. Di sini juga kan banyak. Memang kalau udah dikelola mungkin banyak di sini. Itu pan asal awal artinya lamun artinya kieu wae mah pan meureun moal aya kapajuan tetep aya keur pikeun artinya mah ka itu teh hayang maju teh lain keur pikeun perorangan, hayang pikeun aya kapajuan teh keur pikeun kepentingan umum. Sebenarnya bisa 30% itu adalah dampak negatif, 70% dampak positif. Kenapa yang dikatakan dampak negatif 30%? Karena biasanya para wisata adalah otentik dengan hal-hal yang negatif, hal-hal dengan kemaksiatan. Tetapi kalau kita bisa mengemas dengan baik, mengemas dengan bijak, justru objek wisata akan mengangkat harga martabat masyarakat di situ. Dari hutan produksi, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan jadi hutan jadi tanah milik lah istrinya. Perkembangannya bagaimana, caranya bagaimana, mudah-mudahan harapan masyarakat di sini jadi jangan tanah ini jadi jangan tebang sari lah, jadi berlindung kepada kehutanan gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan pemerintah merespon keinginan, anggaplah saya sebagai mewakili masyarakat yang ada di lingkungan, ingin tanah ini ingin disahkan sebagai hak milik. Nah, Pak Haji ini pengen masyarakat di sini yang sebanyak 2 RW pengen ada kejelasan dari pemerintah, karena emang udah 50 tahun kurang lebih, udah 3 generasi di antara nenek aki Pak Haji sampai anak Pak Haji udah tiga cici seolah-olah. Nah, itu belum ada kejelasan. Mau Pak Haji ini pengen ada legalitas, kejelasan dari pihak pemerintah, karena kami di sini udah mendudukkan diri, sudah menempatkan diri, sudah tidak merepotkan lagi yang di Jakarta, memacetkan di Jakarta. Kami udah mencari untuk kesejahteraan masing-masing masyarakat di sini gitu. Memang lokapurna suratna aja dia bau deh. Pemerintah acurik di benerkan ke pemerintah silakan. Mal minta bapak berjuang karena Allah bahwa nyawa, korban harta, korban jiwa membela negara dan bangsa agama karena Allah, berjuangan karena duit. Menurut saya mengenai objek wisata, dibilang besar ya enggak ya, tentunya adalah manfaatnya banyak buat masyarakat kami. Tapi dalam hal ini wisata Gunung Salakena belum tertata rapi. Memang betul penduduk masyarakat kami tentunya kehidupannya dari pengunjung ya. Akan tetapi dari objeknya itu sendiri belum tertata rapi, masih berantakan. Fasilitas yang ada pun juga kurang terurus. Karena semrawutnya ya, apa ya itu namanya, barangkali oknum lah yang sekarang memanfaatkan itu kurang memperhatikan dengan adanya objek itu sendiri untuk menarik pengunjung lah, sehingga objeknya tersendiri belum tidak tertata rapi dan tidak tidak ada kontribusi, kurang kontribusinya ke sana, ke objeknya sendiri kurang terurus, sehingga ya baik itu sampah maupun itu bangunan yang ada belum tertata rapi, yang ada pun juga kurang direnovasi dan lain sebagainya lah. Saya sangat berterima kasih sekali Taman Hutan Rimba Raya ingin membangun daerah kami. Tentunya itu program pemerintah tentunya, atau mungkin instansi yang berwenang untuk mengelola daerah kami. Saya sangat berterima kasih. Tanggapannya bahwa dengan status quo itu, maka harapan saya adalah itu perlu ada pengelolaan gitu, pengelolaan yang baik, manajemen, sehingga
sehingga dengan pengelolaan yang baik kan ada dalam peraturan ada kompensasi. Nanti masyarakat saya ada kompensasi, entah itu tenaga kerjanya, entah itu sharing retribusinya kan gitu ya. Sehingga teratur lah penataan. Saya bilang, oh di Taman Safari aja dulunya hutan lebat begitu, ditaruh monyet sama gajah aja bayar 60.000. Kalau ini potensi alam udah ada, apalagi tambah gajah dan apa mungkin akan lebih indah dan baik gitu ya terus beda gitu. Apalagi gitu. Makanya harapan saya ya kelola dengan baik. Yang pertama ada butuh modal untuk pengelolaan ini. Terus yang kedua adalah ya setelah itu ya kami kan peraturan kalau memang ada perusahaan PT atau swasta atau Pemda sendiri yang mengelola, ya kami diajaklah kalau hak kami di sekitar wilayah itu harus ada kompensasi kalau ada usaha ya, gitu harus ada kompensasi. Nah kompensasi dari masyarakat kami entah itu tenaga kerja, entah itu sharing karcis gitu kan. Nah yang ketiga adalah harapannya adalah ya saya katakan tadi ya butuh manajemen yang baik, manajemen. So dengan dirinya lah saya percaya kalau swasta yang melakukan pengelolaan itu pasti punya manajemen yang baik. Dan juga mendidik masyarakat saya untuk bekerja dengan baik gitu. Kawasan Lokapurna itu betul bahwa kawasan hutan yang selama ini belum jelas legalitasnya, karena ketika berbicara legalitas, karena di situ ada masyarakat kami yang bertempat tinggal selama kurang lebih 45 tahun, dan kami berharap kehutanan ini bagaimana caranya ataupun bagaimanapun mempunyai keinginan untuk jelas legalitasnya. Dan dulu pernah adanya pengelolaan yang dikelola oleh pihak pariwisata dan juga dibangun dan ditata oleh Dinas Pariwisata sehingga hari ini menjadi kawasan hutan, kawasan wisata. Yang akan tetapi bahwa kawasan wisata ini sampai hari ini setelah dikelola oleh pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, tidak ada kejelasan hukumnya, sehingga masyarakat saya tidak jelas kedudukannya secara hukum. Sangat berharap ketika pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan sehingga masyarakat kami di sana mempunyai kegiatan-kegiatan yang legal. Ketika berbicara keadaan Lokapurna sekarang, menurut kami pemerintahan desa sangat samuraut dengan adanya wisata yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat seperti itu. Ketika emang Rimba Raya mempunyai legalitas yang jelas tentang pengelolaan kawasan hutan di atas, kami pemerintahan desa sangat berharap dan juga menyetujui ketika mewadahi kegiatan-kegiatan masyarakat kami di sana. Dan kami juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar ketika kegiatan-kegiatan masyarakat kami di atas ini dianggap ilegal karena selama ditinggalkan oleh Dinas Pariwisata, maka masyarakat kami dan kami juga anggap bahwa itu ilegal. Tanah Lokapurna saat ini berstatus sebagai hutan produksi tetap. Dulu tahun 2003 kawasan ini pernah dimasukkan ke areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Nah, namun sejak awal bulan April itu kawasan ini dimasukkan ke dalam perubahan status
menjadi kawasan berdiri tetap? Oh, banyak. Jadi dulu periode awal tukar menukar itu tahun 87 sampai dengan 1996. Nah, ini periode ini tukar menukar dilaksanakan oleh Dephan Sekyu Proyek, langsung oleh Dephan. Namun waktu itu tidak berhasil karena beberapa kendala. Dilanjut kembali tahun 2005 sampai dengan 2011. Waktu itu hampir berhasil. Hanya ternyata masih ada beberapa kendala juga sehingga tidak berhasil. Nah, saat ini upaya penyelesaian kembali dilakukan. Setelah mendapat surat dari Kementerian Pertahanan, maka kami berupaya melaksanakan penyelesaian status kawasan tersebut. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan PT Arta Inti Multi. Konsep yang kami usung saat ini adalah Taman Hutan Nusantara Rimba Raya, sebuah kawasan yang menjaga konservasi namun memiliki nilai ekonomi tinggi serta berciri masyarakat yang berdaya budaya. Hambatan yang terbesar buat kami tentunya rumitnya dalam menembus birokrasi dan sulitnya dalam mencari investor yang bisa untuk membiayai kami. Insya Allah masyarakat semua akan setuju kalau sekiranya menguntungkan dan mensejahterakan. Sejak tahun 2003 saya mendapat perintah dari pimpinan saya untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di Gunung Salak Endah. Selama dinas di sana, saya dapat inspirasi dan pemikiran-pikiran yang mungkin produktif untuk masyarakat sana, sehingga pada tahun 2011 saya mengajukan pensiun dari tugas saya, yaitu di Angkatan Darat. Saya sampaikan bahwa kesempatan ini nama proyek kita Taman Hutan Nusantara Rimba Raya. Adapun pendanaan untuk proyek Taman Hutan Nusantara Rimba Raya didukung penuh oleh pihak Bank Mandiri. Berikut ini gambaran ke depan kawasan Gunung Salak Endah. Berikut adalah master plan dari proyek pengembangan Taman Hutan Nusantara Rimba Raya. Poin 1, main gate. Poin 2, untuk parkir area. Poin 3, pembangunan hotel. Poin 4, pengembangan pasar wisata, terminal, dan kantor pengelola. Poin 5, area pengembangan homestay dan villa. Poin 6, resto dan kafe. Poin 7, area flora dan fauna. Poin 8, destination point. Poin 9, amphitheater and library. Poin 10, studio alam. Poin 11, outbound and adventure.
Poin 12, power plant atau pembangkit listrik tenaga air. Poin 13, taman hiburan. Poin 14, hutan reservasi penelitian dan taman buah. Pengembangan objek wisata alam. Pengembangan infrastruktur jalan dan gondola. Pembangunan sarana kesehatan dan masjid. Pengembangan infrastruktur jaringan air bersih. Pembangunan sarana pembuangan air hujan. Pembangunan sarana pembuangan air limbah. Pembangunan sarana jaringan listrik, telepon, internet bawah tanah. Pembangunan sarana pengelolaan limbah sampah. Dalam pengelolaan Taman Hutan Nusantara Rimba Raya, PT Arta Inti Multi akan melibatkan seluruh komponen masyarakat sekitar lokasi proyek menjadi skala prioritas.